Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dimana pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan lagi, dan semoga saja perjumpaan kita kali ini bisa memberi manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada kalian semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, untuk kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada kalian sedikit terkait dengan penggunaan efek animasi yang ada di Canva. Jadi untuk Canva itu sendiri, outputnya itu bisa kita jadikan sebagai MP4 video, atau outputnya bisa kita jadikan sebagai image atau JPEG, PNG dan yang lainnya. Dan untuk itu saya ingin membuka satu template, baru nanti kita coba untuk melihat beberapa efek animasi yang mungkin bisa kita terapkan dalam template tersebut. Dan sebagaimana yang kalian lihat, ini ada beberapa desain ya yang berkaitan dengan Idul Fitri, meskipun masih cukup panjang, cuman ini bisa menjadi bagian dari pembelajaran kita, sehingga pada saatnya nanti kita membutuhkan, kita juga bisa melakukan secara mandiri. Baik rekan-rekan semuanya, untuk pertama kalinya silakan dipilih salah satu dari template yang ada di Canva itu sendiri. Kalau teman-teman ingin mencari, silakan pada bagian sini, itu nanti teman-teman tinggal melakukan proses input keyword atau menulis kata atau kalimat yang ingin cari di sini. Dan saya ingin mencoba untuk membuat apa yang sudah saya bikin kemarin. Jadi saya coba buka dari apa yang saya telah mendesainnya. Jadi kembali ke beranda atau ke home, baru nanti di situ ada satu kolom bagian terakhir yang kita buka gitu ya, atau bisa juga di proyek. Jadi untuk aktivitas yang sudah kita lakukan atau beberapa desain yang sudah kita lakukan, itu secara otomatis akan tersimpan pada bagian proyek. Jadi setiap kali teman-teman pada saat membuat desain atau apapun di Canva, itu secara otomatis akan tersimpan, meskipun teman-teman sendiri nggak merasa menyimpannya, tapi secara otomatis itu akan tersimpan, sehingga sewaktu-waktu kalian juga bisa membuka apa yang sudah kalian buat sebelumnya. Baik, sekarang saya mencoba untuk membuat efek animasi pada bagian desain ini yang masih ada kaitannya dengan konsep dari Idul Fitri, yang kemudian nanti kita coba untuk berikan beberapa efek animasi, sehingga nanti outputnya bisa kita keluarkan dalam bentuk MP4 atau dalam bentuk JPEG. Jadi sekaligus ada dua output yang bisa kita dapatkan dari satu desain yang kita bikin. Oke, teman-teman bisa lihat di situ, ini adalah pola desain ya untuk Idul Fitri ya. Ini hanya sebatas sebagai sampel, sebagai contoh saja, yang tentunya bisa teman-teman kembangkan atau lakukan untuk hal-hal lain selain dari Idul Fitri, misalnya untuk produk atau untuk ucapan-ucapan selamat ataupun yang lainnya. Baik rekan-rekan semuanya, untuk membuat efek animasi, hal yang perlu kalian pahami itu adalah, yang pertama itu ada bahasa yang berkaitan dengan template atau frame atau kanvas, dan yang kedua itu elemen. Jadi kalau kita melakukan klik ya, penekanan pada bagian sini, berarti kita melakukan atau menempatkan posisi pada kanvas. Dan pada saat kita ingin membuat efek animasi, teman-teman bisa lihat pada bagian perusahaan. Nah, ini berarti efek animasi sudah ada di dalam ya. Coba saya buka. Saya hapus dulu, hapus semua animasi yang ada di bagian dalam itu. Baru setelah itu nanti teman-teman pada saat pertama kalinya, pada saat mengklik pada bagian sini, di bagian atas ini akan ada yang namanya animasi. Pun pada saat kalian mengklik salah satu elemen atau objek yang ada di dalam kanvas, itu pun juga ada efek animasi.
Jadi ada dua bagian, ada efek animasi pada kanvas itu sendiri, dan juga ada efek animasi pada setiap elemen, setiap objek yang ada di dalam kanvas itu sendiri. Tapi sekarang saya coba untuk melihat pada bagian halaman atau kanvas. Setelah itu diklik pada bagian animasi, dan di bagian sebelah sini ini semuanya yang berkaitan dengan animasi-animasi yang ada pada bagian sini. Jadi ada dua, yang pertama adalah pola kombinasi dan yang kedua adalah pola biasa. Artinya kalau pola kombinasi, efek animasi yang ada di kanvas ini sendiri pun secara otomatis, secara keseluruhan akan diterapkan pada semua elemen, semua objek yang ada di kanvas, dan itu sifatnya adalah acak. Sementara kalau untuk yang efek animasi berupa biasa semacam ini, berarti hanya ada satu pola efek animasi yang akan diterapkan. Oke, sekarang sebagai contoh, misalnya pada saat kita klik misalnya pada bagian elegan, itu secara otomatis kita bisa melihat pada bagian sini ya, efek-efek animasi yang ada. Kemudian pada bagian asyik, kemudian ini banyak sekali ya. Sementara ini ada beberapa aja ya. Ada elegan sama ada asyik. Kemudian di bagian bawah ini juga masih ada pesta, disko, perusahaan, dan santai. Semuanya teman-teman bisa coba sendiri ya. Kemudian yang perlu kalian perhatikan juga itu di sini ada animasikan keduanya saat masuk dan saat keluar. Jadi saat masuk, pada saat kita klik saat masuk, berarti posisi animasi itu akan ada pada saat pertama kali objek tersebut tampil. Kalau keluar, animasi itu pada saat objek itu keluar baru akan kelihatan efek animasi. Namun pada saat kita pilih untuk keduanya, berarti saat masuk maupun saat keluar itu akan ditampilkan efek animasinya. Oke, sekarang kita pilih untuk efek animasi yang saat masuk saja. Baru setelah itu kita coba lihat pada bagian atas previewnya. Pada bagian sini kita lihat bagaimana efek animasi yang sudah diterapkan pada bagian objek tersebut. Oke, kita coba klik sini untuk memperlebar supaya lebih kelihatan. Oke, kita lihat. Oke, jadi polanya ada yang dari atas, ada yang dari samping, pun ada yang saat muncul. Karena itu pola kombinasi antara satu efek dengan efek yang lain, yang itu telah diterapkan secara otomatis oleh Canva itu sendiri pada saat kita memilih untuk yang kombinasi. Sementara pada saat kita memilih untuk yang biasa, berarti ini hanya satu pola saja. Oke, kita coba ya untuk satu pola saja. Misalnya ini pola usap. Kemudian setelah itu kita coba lihat previewnya semacam apa. Oke, jadi satu pola ya, dari kiri ke kanan. Oke, kita coba cek lagi. Wah, semuanya objek yang ada di dalam itu animasinya dari sebelah kiri kemudian masuk ke arah sebelah kanan. Itu kalau kita terapkan untuk yang biasa. Dan untuk lebih mudahnya ya silakan dipakai pola kombinasi aja. Baru nanti kita mencoba untuk memberikan efek tertentu pada setiap objek. Oke, sekarang saya coba untuk pilih yang oke, saya ke perusahaan. Gimana polanya? Oke, yang pesta. Oke, sekarang saya coba untuk yang pesta saja supaya agak sedikit berbeda. Dan setelah itu pada saat kita mencoba untuk melakukan proses insert animasi pada setiap objek atau objek tertentu yang ada di dalam, itu pun kalian bisa klik pada objek yang ingin dikasih animasi. Misalnya saya kasih animasi pada bagian sini, meskipun secara keseluruhan itu sudah teranimasikan dengan kita mengset animasi yang berbasis kanvas tadi. Kemudian setelah itu silakan diklik pada bagian animasi sini. Baru setelah itu di bagian sebelah sini kita bisa memilih apa saja yang akan bisa kita terapkan pada bagian objek tersebut.
Jadi teman-teman bisa dilihat ya pada bagian sini, ini kan animasi halaman, dan yang kedua adalah animasi foto. Artinya ini animasi objek yang ada pada bagian halaman atau bagian kanvas. Dan untuk menerapkan animasi sama, teman-teman tinggal memberikan satu aktivasi pada setiap animasi yang ada di sini. Jadi ini pergerakan foto, kemudian yang di situ ada konsep lembai, dan yang ketiga ini ada biasa. Jadi misalnya saya pakai yang semacam ini aja ya. Jadi ini hanya terjadi pada bagian foto saja. Baru setelah itu kita coba lihat lagi dengan mengklik pada bagian sini, kemudian kita preview lebih luas lagi ya. Kita coba lihat. Oke, jadi ini pola efek animasi yang barusan tadi kita set sehingga berbeda dengan yang lainnya. Dan setelah itu, jika dirasa sudah cukup, teman-teman bisa melakukan proses ekspor dengan mengklik pada bagian, kemudian setelah itu jangan lupa untuk memilih ekspor yang kita lakukan ini dalam bentuk apa, diunduh misalnya, baru setelah itu akan mengarah pada bagian video MP3. Dan juga kita bisa melakukannya dengan memilih untuk yang versi JPEG. Jadi ada dua output yang bisa kita dapatkan pada saat kita sudah memberikan efek animasi pada setiap elemen maupun setiap halaman atau kanvas yang ada pada desain yang kita punya. Mungkin sebatas itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.